Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari tugas kelompok saya, Cloud Computing, mata kuliah Cloud Computing. Jadi untuk anggotanya itu ada Ardan Pramudia dari Selvin Chandra Hagana, itu saya, dan ada Lukman Al-Hakim. Kita mulai dari yang pertama, arsitektur cloud computing. Dari komponen front end, antarmuka pengguna seperti browser atau aplikasi klien yang digunakan untuk berinteraksi dengan layanan cloud. Dan selanjutnya ada back end, infrastruktur dan sistem cloud atau server storage, database, dan lain-lain yang memproses permintaan dari front end. Dan deployment models, itu ada 4. Pertama itu ada private cloud. Infrastruktur cloud digunakan secara eksklusif oleh organisasi, cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan keamanan tinggi. Yang kedua ada public cloud, layanan cloud yang ditawarkan oleh pihak ketiga kepada publik. Contohnya itu AWS dan Google Cloud. Biaya rendah dan skalabilitas tinggi. Yang ketiga itu ada hybrid cloud, gabungan antara private dan public cloud, memberikan fleksibilitas dalam memindahkan data dan aplikasi antar lingkungan. Dan yang terakhir itu ada community cloud, dibagikan oleh beberapa organisasi dengan kepentingan yang sama. Contohnya institusi pemerintah atau universitas. Kita selanjutnya kita masuk ke service models. Itu ada 3. Ada yang pertama itu ada infrastruktur as a service atau IaaS, menyediakan infrastruktur IT seperti server virtual dan storage. Dan yang kedua ada platform as a service atau PaaS, menyediakan platform untuk pengembangan dan deployment aplikasi. Dan yang ketiga itu ada software as a service atau SaaS, menyediakan aplikasi siap pakai melalui internet. Dan selanjutnya kita masuk ke yang pertama, infrastruktur as a service atau IaaS. Pertama kita masuk ke definisi dan fungsi. Model layanan cloud yang menyediakan infrastruktur IT virtual seperti server, jaringan, dan storage. Contoh layanannya itu ada Amazon EC2 dan Google Compute Engine. Dan yang ketiga itu ada Microsoft Azure Virtual Machines. Ciri khasnya yaitu ada 3. Yang pertama, pengguna memiliki kontrol atas sistem operasi dan aplikasi. Dan yang kedua, cocok untuk perusahaan yang butuh fleksibilitas tinggi. Dan yang ketiga, ada model bayar sesuai penggunaan atau pay as you go. Dan yang selanjutnya kita masuk ke platform as a service atau PaaS, definisi dan tujuan. Model cloud yang menyediakan platform lengkap untuk pengembangan, pengujian, dan deployment aplikasi. Contoh layanannya Heroku, Google App Engine, dan Azure App Service. Fokusnya itu ada 2, mengurangi kompleksitas manajemen infrastruktur dan pengembang fokus pada penulisan kode aplikasi. Fitur unggulannya ada 2, yaitu yang pertama mendukung deployment otomatis, dan yang kedua itu adalah skalabilitas dan integrasi CI atau CD. Dan selanjutnya kita masuk ke software as a service atau SaaS. Definisi dan karakteristik model cloud di mana aplikasi siap pakai disediakan oleh penyedia layanan dan diakses pengguna melalui internet. Contoh layanannya adalah Google Workspace atau Gmail, Docs atau Drive yang sering kita gunakan, dan Microsoft 365. Microsoft 1 tahun itu yaitu seperti Outlook, Word, Excel, dan Excel Online. Software as a Service (SaaS) itu memiliki keunggulan, yaitu adalah tidak perlu instalasi di perangkat pengguna dan akses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Dan yang terakhir itu pembaruan dan pemeliharaan dilakukan secara otomatis oleh penyedia. Dan selanjutnya kita masuk ke on-premises service. Definisi dan lokasi fisik. Server ditempatkan dan dikelola langsung di dalam lokasi perusahaan, dalam arti di kantor atau pusat data internal. Ciri khasnya itu kontrol penuh atas data dan infrastruktur, biaya awal tinggi untuk pembelian perangkat keras dan perawatan, cocok untuk organisasi yang menangani data sensitif, dan skalabilitas terbatas dibandingkan cloud. Containerization, definisi dan konsep, teknologi yang membungkus aplikasi dan semua dependensinya ke dalam satu unit atau kontainer, sehingga bisa dijalankan konsisten di berbagai lingkungan. Teknologi utamanya itu ada pertama ada Docker, alat paling populer untuk membuat dan menjalankan kontainer. Dan yang kedua ada Kubernetes. Sistem Kubernetes itu adalah sistem orkestrasi untuk mengelola banyak kontainer secara otomatis. Manfaatnya, portabilitas antar lingkungan atau dev to test to production, efisiensi sumber daya, skalabilitas dan kecepatan deployment, sangat cocok untuk arsitektur microservice dan proses CI/CD atau continuous integration atau deployment. Thank you. Mungkin sekian untuk pemaparan materi bab 12. Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.